Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia, buka kurung UTMI garis sambung Yuti tutup kurung. Pada beberapa hari yang lalu telah saya juga jelaskan beberapa bentuk-bentuk tugas akademik dan akademis pada perguruan tinggi UTMI dan YUTI. Hal ini saya akan menguraikan langkah-langkah di dalam kuliah kerja nyata dalam arti menyebarluaskan para anggota Kopertis di dalam tugas-tugas menghadapi tugas akhir, yaitu tugas-tugas yang dimaksud di dalamnya adalah tugas-tugas akademis yang dikumpulkan di dalam bentuk-bentuk materi menuju membentuk suatu bentuk tugas akhir yang dikatakan skripsi atau dengan energi. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, tugas-tugas tersebut diawali dengan beberapa bentuk kerja untuk membentuk suatu bentuk-bentuk pos-pos kuliah kerja nyata yang disingkat dengan KKN. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi UTMI dan YUTI, saya menguraikan pada poin nomor 1 bahwa sebelum melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata, Kopertis selayaknya mengadakan suatu observasi dan penelitian di mana objek kerja dalam bentuk pos kerja yang akan menempatkan para peserta kuliah kerja nyata atau KKN di lokasi objek kerja tersebut. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, langkah ini memiliki beberapa tahap. Tahap pertama adalah
Kopertis mengadakan suatu surat menyurat pada kepemerintahan di daerah itu sendiri. 2. Kopertis mengadakan dan menunggu jawaban dari kepemerintahan daerah itu sendiri. 3. Kopertis mendata berapa jumlah anggota peserta KKN yang disuplai ke daerah objek kerja tersebut. 4. Setelah sampai di daerah objek kerja tersebut, kita membagi beberapa bentuk pos kuliah kerja nyata yang disingkat dengan KKN. 5. Setelah sampai di wilayah objek kerja, kita membentuk suatu ketua kelompok kuliah kerja nyata yang meliputi: 1. Yang berada di kabupaten kota. Ketua kelompok tersebut dinamai Korka, dalam arti koordinator kabupaten itu sendiri. B. Setelah di ibu kota kabupaten itu sendiri, kita mensuplai ke kecamatan-kecamatan yang dibawahi oleh kabupaten itu sendiri, yang dikatakan Korcam atau koordinator kecamatan. C. Setelah terbentuk yang dikatakan dengan koordinator kecamatan, Kopertis juga membentuk suatu koordinator kecil yang dikatakan dengan Kordes, koordinator desa. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, pembentukan pos-pos tersebut dapat dilakukan oleh para anggota-anggotanya, yang artinya anggota-anggota tersebut dipimpin oleh
kopertis dan kepemerintahan setempat. 5. Setelah terbentuk pos-pos tersebut, maka setiap pos-pos diharuskan dan diwajibkan melaksanakan rapat kerja yang dikatakan rakerda. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, di dalam rapat-rapat tersebut hendaknya menghadirkan para masyarakat yang ada di wilayah objek kerja kuliah kerja nyata tersebut. 6. Setelah mengadakan rapat, para ketua-ketua koordinator yang saya telah maksud tadi melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan dengan program-program kerja pada pos-posnya itu sendiri. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, setelah habis masa kerja yang dilakukan di pos-pos tersebut selama lebih kurang 3 bulan lamanya, maka kopertis mengambil suatu tindakan khusus yang dikatakan dengan penarikan anggota dari pos-pos yang telah dibentuk untuk ditarik ke kampus atau Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia untuk mengadakan dan melanjutkan studi sebagaimana mestinya. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, setelah ditarik sampai di pusat kembali, para peserta KKN kuliah kerja nyata tersebut mengadakan suatu pengumpulan data untuk dijadikan energi atau dikatakan skripsi. Kemudian diajukan kepada dosen-dosen atau dekan-dekan pembimbing. Saya kira sudah cukup sepatah kata ringkas saya uraikan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.